Dapatkan ilmu, pertama kita lihat surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak kami utus sebelum kamu sebagai rasul kecuali kaum lelaki yang kami wahyukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, ahlinya, apabila kamu tidak mengetahui. Berarti cara mendapatkan ilmu pertama harus bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada ahlinya. Kalau kepada saya, jangan nanya obat sakit perut, bukan ahli. Kedua, siap ditanya dan menjawab sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi untuk mendapatkan ilmu bukan hanya bertanya, tapi juga siap ditanya. Karena banyak tambahnya ilmu disebabkan adanya pertanyaan. Saya terus terang saja paling banyak mendapatkan ilmu itu apabila ada yang bertanya. Saya buka grup di Facebook Munkaha, hampir tiap hari pertanyaan. Gara-gara ada pertanyaan jadi membuka kitab, jadi tambah ilmunya karena ditanya. Grup Munkaha 2 paling aktif sekarang ya. Tapi itu dulu teman dulu ke Facebook saya Saifuddin Ahmad Satibi, nanti add ke grup Munkaha. Munkaha itu singkatan Komunitas Kajian Al-Quran dan Hadis. Kemudian wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Berdasar ayat ini jangan merasa puas atas ilmu yang ada. Karena ma laisa laka bihi ilmun, la takfu ma laisa laka bihi ilmun. Rasul saja diperintahkan kul rabbi zidni ilma. Katakan olehmu ya Allah tambahilah ilmu. Jadi jangan seneng jadi orang bodoh, reus jadi orang awam teh. Ketika dikritik teh punten da abdi mah jadi orang awam, mani bangga jadi orang awam teh. Kemudian 4, menghindari taklid atau menerima pendapat orang tanpa mengetahui dasar. Kalau kita ingin berilmu, menemukan pendapat, tanya dasarnya apa, atau teliti dasarnya. Jangan menyampaikan apa yang selalu didengar, semua didengar tanpa diselidiki alasannya, kita langsung terima. Makanya banyak itu hadis-hadis di kitab populer mutafaq alaih, padahal dibuka di Bukhari maupun di Muslim tuh ayat, bahkan di Kutubus Sittah aja nggak ada itu. Contohnya roja'na min jihadil akbar, jihadil asgor ila jihadil akbar, paling laku di bulan Ramadan itu. Kita kembali setelah jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad besar adalah memerangi hawa nafsu. Eta teu eulem-eulem disebut mutafaq alaih. Padahal di seluruh kitab hadis itu nggak ada itu. Kitab hadis yang masodir asliyah, kitab hadis yang asli nggak ada. Bahkan kata Dr. Gozi, pakar hadis di Universitas Madinah, la aslalah, tidak ada dasar hadis itu. Tapi itu di mana-mana dikutip ya, pokoknya Ustadz membaca itu, mendengar, sampaikan lagi. Janganlah seperti itu kalau kita ingin berilmu. Kelima, karena saya urutkan nomornya dari Fas'alu ahla dzikri, menggunakan pendengaran, penglihatan serta akal pikiran untuk terus-menerus mencari pengetahuan, karena di situ dikatakan inna sam'a wal basara wal fuad. Keenam, menyelidiki dalil dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, karena kana anhu mas'ula. Jadi kita bicara itu bakal dimintai tanggung jawab, karena mas'ula. Makanya harus mengetahui argumentasinya. Walladina jatanabut tagut ayyabuduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabasyir ibad. Surat Az-Zumar ayat 17. Berdasar ayat ini menjauhi tagut, yaitu aturan hidup yang tidak berdasar wahyu maupun ilmu.
Togut itu pada syariah tidak ada, di ilmu juga tidak ada, rasional enggak, syariah juga enggak. Seharusnya kalau kita sudah mendapatkan Al-Quran atau hadis, masuk di akal atau tidak, kita terima itu sebagai kebenaran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, harus diselidiki ada enggak dalil ilmu. Nah, kalau di Quran hadis tidak ada, dalil ilmu tidak ada, maka kita tolak, karena itu togut. 8. Hanya mau menjadi hamba Allah, pantang diperbudak oleh siapapun. Kalau kita ingin berilmu, jangan mau diperbudak, apalagi rela dipermainkan orang. Makanya di sini hidup di dunia kumelendang, janganlah seperti wayang, tapi harus mau jadi dalang. Umat Islam mesti tandang, jangan mau dipicundang. Kita mesti siap berjuang, siap juga meraih menang. Seruan jihad tetap berkumandang, agar umat Islam tetap gemilang. Yang benar mesti terbilang, yang salah mesti tumbang. Walau nggak punya uang. Kemudian 9, selalu mengembalikan segala urusan pada hukum Allah. Di segala macam, sudah mendapatkan informasi, kembalikan pada hukum Allah. Ada enggak? Sesuai enggak dengan syariat Allah? Maka kita itu akan mendapatkan ilmu. 10, senantiasa optimis untuk mendapatkan pengetahuan yang banyak. Jangan, kuled abdi mah pada belajar teh males lah, udah mentok. Nggak akan dapat. Kemudian alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Az-Zumar ayat 18. Itu antara lain memperhatikan dan menghormati pendapat orang banyak yang mungkin berbeda. Karena tidak ada manusia yang selalu tahu, serba tahu. Dan ada batasnya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, jangan hanya satu guru itu. Banyak guru. Tapi bukan mengadu domba guru. Guning cek ustad anu gini, kumaha sih ustad mah begitu? Nah, silahkan ambil ilmu dari siapapun, terus dicerna, dipilih mana yang terbaik dasarnya. Nggak cukup kita, dan tidak perlu membeda-bedakan. Ya mah bukan kelompoknya, nggak akan tambah ilmu. Di kita kan di daerah kita mah sudah jadi tren. Ketua DKM-nya naon dia Persis, NU dieuweuhkeun khotibna. Ya NU Persis dihilangkan. Selalu aja begitu. Bagaimana kita bisa bertambah ilmu? Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Ya, ketika mendapatkan berbeda tuh, tentu saja kita harus mengetahui mana perbedaan pemahaman, mana perbedaan akidah. Kalau yang sudah tidak bersumber kepada Quran dan hadis, atau tidak bersumber kepada ilmu yang bisa dibuktikan kebenarannya, ya togut enggak, kita tinggalkan. 12, menyeleksi pendapat yang terbaik untuk diterima dan diikuti. Jangan menerima tanpa seleksi, harus diselidiki, diseleksi mana yang paling kuat dasarnya. 13, karena di situ hadahumullah, mohon petunjuk pada Allah agar senantiasa mendapat hidayah. Kemudian ulaika hum ulul albab, menggunakan akal pikiran di dalam menganalisis berbagai persoalan. Itu 14 langkah yang harus kita tempuh kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Kemudian apa sumber belajar ilmu? Kita lihat Rasulullah itu kan sumber ilmu, gudangnya ilmu Rasul itu. Tapi beliau
disebutkan fungsinya di dalam Al-Quran, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yatslu alaihim ayatihi, menginformasikan ayat-ayat. Jadi Rasul itu kalau yang ayat-ayat kauniyah, dia hanya menyebut. Ya, hanya menyebut. Contoh, jamur itu obat, al-kam'ah minal manni. Wa ma huwa sifaun lil ain. Jamur kam'ah itu bagian dari alman. Maka saripatinya bisa obat mata. Itu hanya menyebut aja. Kemudian madu, asal, ya, asal, berobatlah dengan madu atau habbatus syauda atau bawang putih atau apa lagi, susu. Tapi beliau tidak yu'alim, tidak mengajarkan bagaimana berobat dengan itu. Dia hanya membaca. Artinya kalau mempelajari obat-obat itu tidak mesti terikat. Yuk badai belajar kedokteran, tidak mesti terikat dia orang yang beriman. Tidak mesti. Jadi kalau belajar mau ke Amerika, mau ke Jerman, mau ke Belanda, kalau itu ayat-ayat yang ayat-ayat kauniyah, silahkan saja. Tetapi kalau Alkitab dan Sunnah itu harus kepada orang mukmin, karena Rasul yu'allimuhumul kitab. Dibalik orang mah ulumul hadis ke Kanada, ilmu tafsir ke Belanda. Ya akhirnya pulang ke sini jadi JIL, jaringan iblis, jaringan Islam liberal. Maaf, salah aja itu. Jadi kacau, Quran dan hadis dianggap objek penelitian yang sama dengan keilmuan yang lain. Kalau belajar itu, kalau ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, silakan kemanapun, nggak masalah. Kita ingin mempelajari bagaimana beternak jamur, bertani jamur, beternak domba, beternak kelinci, mau ke Australia, mau ke mana, silahkan. Tetapi kalau mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, lihat dulu orang mukmin atau bukan. Karena Rasul yu'allimhumul kitab wal hikmah. Tapi kalau ayat kauniyah, yatslu alaihim ayatihi. Jadi kita makan tibalik, hari membagi waris tidak mengikuti sunnah Rasul, nggak dianggap nggak apa-apa. Berobat disebut nanti iklan, berobat mengikuti sunnah Rasul. Ditoong teh naon, berbekam, ruqyah. Kok itu Rasul berobat mengikuti sunnah Rasul? Kalau Rasul pernah berbekam, iya. Tapi bukan berarti Rasul mengajarkan berbekam. Toh ternyata ketika perang Uhud, beliau luka, minta bantuan Fatimah untuk mencari ranting-ranting dibakar jadi ceos lebu, kan? Untuk mengeringkan darahnya yang terus-menerus mengalir. Berarti itu kan bukan mengajarkan bagaimana berobat, hanya menyebut bahwa itu berobat itu harus pengobatan yang bisa diterima oleh hasil penelitian. Jangan dianggap pada saat itu Rasul berobat dengan ceos lebu itu sebagai obat tradisional. Saat itu obat modern. Berbekam saat itu obat modern. Jadi artinya mengikuti perkembangan zaman. Karena yatslu alaihim ayatihi, jangan dianggap itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, seakan-akan karena ada iklan pengobatan menurut sunnah Rasul tenuk itu aiku ka rumah sakit dianggap nanti sanes sunnah Rasul. Nah, itu yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab. Tapi kalau yuzakkihim, kalau ingin membersihkan diri, membersihkan rohani dari noda dan dosa, ya belajarnya kepada yang ahli syariah.
ahli yang beriman, jangan kepada yang tidak beriman. Tapi kalau belajar ayat kauniyah, mangga kemanapun. Ya, di ilmu yang berkaitan dengan syariah atau kajian Alkitab dan Al-Hikmah mesti dari guru yang beriman, karena Rasul mengajarkan. Sedangkan mengkaji alam semesta serta ilmu pemanfaatannya boleh dari siapapun, karena Rasul hanya membacakan, hanya yatlu. Ya, bagaimana tadi gaang supaya bermanfaat, bagaimana cacing utek tongo walang taga supaya bisa dimanfaatkan, itu mah tidak perlu kaki kiai belajarnya, kasih apa aja itu. Kepada yang tidak tahu Quran juga nggak apa-apa itu. Cara memelihara ilmu, sekarang sudah mendapatkan ilmu harus dijaga. Nah, ini adalah isyarat di dalam surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama. 1, Iqra, rajin baca. Jadi ilmu harus terus-menerus dibaca, baca secara berulang. 2, Allama bil qalam, kalau kita sudah punya ilmu, tulis, sebarkan lewat tulisan. Tuh kan, lewat tulisan. Kalau tidak ditulis begini, hanya sampai di sini. Tapi kalau ditulis kan bisa dibaca ulang di rumah, wariskan ke cucu. Bahkan sudah saya izinkan ini untuk diperbanyak oleh ibu-ibu. Kalau mau dibagikan bapak-bapak silahkan, tidak ada hak cipta. Perbanyak, mangga. Yang ketiga, allamal insana malam ya'lam, ajarkan. Jadi kalau kita ingin menjaga, ingin memelihara ilmu yang kita miliki, sering dibaca ulang. Kedua, tuliskan, sampaikan, informasikan. Dan yang ketiga, ajarkan. Insyaallah. Itu saya kira supaya ada kesempatan untuk dialog. Enggak? Sepertinya materi sudah terselesaikan. Kita langsung saja masuk. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja moderator, baik yang ada kaitannya dan juga di luar materi. Baik, kita langsung saja masuk pada pertanyaan pertama. Ustadz, saya mau bertanya, yang berilmu itu pasti ada bedanya. Saya seorang yang awam yang masih belajar. Bagaimana caranya mengetahui orang yang berilmu ataupun orang yang berilmu dengan tidak? Beri contoh yang konkret sehari-hari, membedakan antara orang yang berilmu dan tidak, katanya. Iya, contoh dalam ibadah umpamanya, bisa juga di dalam muamalah, banyak ya. Ya, kita ambil contoh ketika sholat Idul Adha, contoh yang baru kemarin. Begitu datang ke lapangan, kan ada yang sholat. Nah, itu contoh yang tidak berilmu. Kan itu capek gawe itu kepake, karena menurut hadis kan la sholata qoblal id wala ba'daha, tidak ada sholat sebelum sholat id, tidak ada pula sholat setelah sholat id. Datang ke itu sholat, tidak berilmu. Yang berilmu enggak, langsung aja duduk. Mau ada di masjid juga kalau berkaitan dengan sholat id tidak ada. Itu masjid, ya. Terus mau adzan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tidak berilmu itu. Apa memang ada sebelum adzan Bismillah heula? Ya, sebelum adzan kan sudah kalimah thayyibah, sudah Allahu Akbar, kenapa harus Bismillah? Langsung aja Allahu Akbar. Nah, apalagi musim haji ini. Musim haji itu kelihatan sekali kalau yang berilmu, yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu pasti capek. Yang tidak berilmu mah. Kalau yang tahu ilmu, tahu sunnah Rasul, saya mah dah haji mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul mah kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah, Rasul juga enggak ke Masjidil Haram. Diam aja sholat di masjid yang dekat. Toh Rasul juga mulai bulan Dzulhijjah sampai ke Ditua, beliau tidak ke Masjidil Haram. Supaya Masjidil Haram itu digunakan untuk tawaf dan sa'i yang baru datang. Coba yang tidak berilmu, capek hoyuh we ke masjid, kajenting ke Masjidil Haram, kajenting harurin ge berdesak-desakan, papanasan.
naik mobil dan sebagainya, mengpeng, kan? Mengpeng dia. Bagi yang berilmu mah, saya mah niru Rasul aja. Nah, urusan ibadah kan Rasul teladan yang utama. Kecuali kalau sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, mangga umpamanya karena datangnya kita bulan Dzulqa'dah, mangga itu masjidnya juga masih lowong. Kalau begitu tanggal 1 enggak lagi. Sholatnya juga tidak capek, jamaah kosor. Yang tidak berilmu sampai pingsan. Banyak ya, banyak contoh. Atau itu juga kalau setelah sholat, ini yang paling enteng karena sehari-hari sholat aja. Begitu musola teh segede pelok di mall teh, di mall atau di apa, di bandara, sudah ngantri di belakang, assalamualaikum masih subhanallah subhanallah. Orang yang berilmu enggak, karena di belakang lihat banyak yang ngantri belum sholat, assalamualaikum langsung dia tinggalkan. Itu dan masih banyak lagi itu contoh yang sehari-hari. Ya, kita langsung pada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, saya menyewakan tempat nggak disebutkan apakah rumah ataupun tanah, tapi ketika disewakan oleh penyewa tersebut, tempat tersebut dipakai untuk berjudi. Sementara saya tidak tahu awalnya di kontrak, mungkin terikat oleh berapa tahun, dia tidak tahu apakah mau dipakai apanya. Apakah saya ikut berdosa atau tidak? Kalau mengizinkan jelas berdosa. Karena man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi. Pamalam yastati fabilisani, pamalam yastati fabiqalbi. Kalau melihat kemungkaran, kita harus mengubahnya. Artinya harus menegur. Tapi kalau membiarkan, setuju-setujulah saja, apalagi kalau ada setoran tambahan, nah itu jadi dosa. Tapi kalau kita sudah menegur, sudah memperingatkan, kemudian ternyata dia masih tetap, itu tentu urusan dia. Kecuali kalau habis perjanjian kontrakannya mau diperpanjang, karena kita tahu bahwa itu disalahgunakan, maka jangan kita perpanjang. Tapi kalau kita sudah tahu suka digunakan judi lalu diperpanjang lagi, nah maka kontrakan yang kedua jadi dosa. Jadi dosa karena apa? Karena sama dengan memberikan fasilitas untuk kemaksiatan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, ta'awanu alal birri wat taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya, sebelum berlanjut pada pertanyaan ketiga, kalau ada yang langsung mau bertanya, silahkan. Mungkin tadi tidak sempat, silahkan Ibu atau Bapak yang mau berlangsung bertanya. Ya, mangga Bapak. Oh, yes. Oh, ya. ASI rental. Sepengetahuan saya ASI rental itu yang rentalnya itu, yang nyewanya itu bukan ASI-nya kan? Yang rentalnya adalah yang anterannya. Tetapi kalau air susunya, memang air susunya itu menimbulkan haramnya nikah, karena ma harrama minal nasab harrama minal rodoah. Apa yang diharamkan karena turunan, maka berlaku pula haram karena rodoah, persusuan. Jadi kalau si perempuan ini air susunya subur, kemudian air susunya dibagi-bagi, nah maka yang mendapat bagian air susu itu tidak boleh menikah, baik kepada ibunya maupun kepada sesama saudara sesusu. Makanya donor ASI itu harus ada kesepakatan dulu. Harus ada kesepakatan dulu. Harus mereka itu tahu gitu, saudara sesusunya. Terus yang kedua, syarat rodoah adalah persusuan minal pajaah, yaitu persusuan masanya, yaitu 2 tahun. Jadi artinya kalau yang nyusu itu di atas 2 tahun,
Enggak. Kenapa saya terangkan begini? Ketika saya setelah membahas bab rodoah, tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya, Pak Ustadz, atau abdi sareng pun lancek jadi haramnya. Kunaon bu? Ya tadi cenah Ustadz kan kalau menyusui jadi haram menikah. Oh, suami ibu saudara sesusu. Ngahulang dia. Kali, kok kali? Saya bilang. Ya coba jelaskan apa, bagaimana prosedur apa, prosesnya. Kronologisnya. Nah, baru dia terangkan ternyata bapaknya seneng nyusu. Oh iya, tadi saya lupa, saya bilang ada hadis yang membatasi. Jadi kalau bapak itu nyusunya di atas 2 tahun, ke ibu enggak. Eta mah mangga bade diteraskeun ge ceng teh. Teu masalah. Jadi syaratnya itu kalau masa persusuan 2 tahun, kalau sudah lewat. Tapi itu konsekuensi, makanya harus, bukan berarti tidak boleh, boleh aja dari di zaman Rasulullah juga. Ibu-ibu penyusu itu banyak, dia kan dapat upah yang sumber air susunya banyak, terus dibagi-bagi, boleh. Tapi gitu harus ada kesepakatan. Mangga? Ya, mangga Ibu selanjutnya. Iya. Itu dosa nggak? Terus satu lagi Pak, waktu kurban ada yang kecewa dengan harga sapi sekian, sapinya tidak sesuai gitu. Jadi yang kurban itu merasa kecewa, itu dosa nggak yang melestarikan Iya. kawan kurbannya? Ada 2 pertanyaan dosa atau tidak, mungkin dari belakang nggak kedengaran pertanyaannya. Yang satu, dia sudah manyer 100.000 untuk kurban, tiba-tiba di tengah perjalanan dia membatalkan, dosa ataukah tidak? Sepanjang belum kesepakatan, itu namanya di dalam hukum jual beli itu ada yang namanya khiyar. Jadi sepanjang ada khiyar, ada masa pertimbangan boleh-boleh saja, tidak dosa, kecuali kalau ada sudah kesepakatan, sudah jadi, maka itu bisa merugikan pihak lain, karena prinsip transaksi atau jual beli di dalam syariat Islam la tadlimun wala tudlamun, jangan merugikan orang lain dan juga jangan merugikan diri sendiri. Jadi kalau pembatalan itu dapat merugikan pihak lain, itu baru dosa. Sepanjang tidak merugikan, tidak menjadi dosa. Kedua, kecewa, apakah itu jadi dosa? Dia sudah udunan 1,5 juta per orang, tahu-tahu sapi yang dikurbankannya harga 7 juta, berarti kan 1 juta per orang, untungnya gede 3,5 juta. Itu panitia dosa enggak? Jelas dosa, karena itu korupsi namanya, korupsi. Dia kan seharusnya membeli yang 10.500.000, kecuali kalau ada perjanjian 1,5 juta itu dengan biaya pemeliharaan, pengelolaan. Jadi dikemukakan oleh si panitia, ibu-ibu yang 1,5 juta saya belikan sapi yang 9 juta karena 1,5 juta untuk membeli plastik, untuk membeli nasi, untuk masak dan sebagainya, itu nggak jadi masalah. Jadi harus ada transparansi, harus ada transparansi. Tapi dosanya bukan karena kecewanya, tapi karena korupsinya. Bab kecewa makan itu mah sangat subjektif. Iya, ada lagi pertanyaan yang langsung dari jauh, dari jauh boleh Ibu. Nun jauh di sana ada mic-nya. Silakan Ibu, ngagorowok. Ngagorowok aja. Ngagorowok saja Ibu.
Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kalau kurban nganyuk, utang, ya? Jadi ngutang dulu uangnya. Kalau diperkirakan dengan utang itu bisa dibayar, maka tentu tidak masalah, karena itu kan utang itu sama dengan milik, sama dengan apa? Pokoknya kita memperkirakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini belum dapat uang. Karena baru dapat uang tanggal 20, jadi ngutang dulu untuk kurban. Saya yakin sah kurbannya, tidak mengurangi pahala. Karena itu ngutang itu sama dengan tadayantum bidainin paktubuh, yang dosa itu kalau tidak dibayar. Kalau bayar mah ya tidak dosa. Saya yakin sah, sama aja dengan haji juga kan. Sekarang haji bisa nyicil karena memang musimnya kredit gitu ya. Dicicil, haji umroh bisa dicicil itu ke bank, dan dengan jaminan kalau meninggal itu lunas kan. Kalau meninggal kan lunas kalau haji maupun umroh. Bagaimana menurut syariat Islam? Menurut syariat Islam, lunasnya utang itu ada dua cara yang pertama dibayar sesuai dengan janji, yang kedua dianggap lunas oleh yang punya piutang. Jadi kalau sudah dianggap lunas oleh yang punya piutang, ya lunas. Ya seperti kita, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau pinjam duit, carilah pinjaman yang apabila meninggal lunas. Ya asuransi, asuransi kredit sales. Jadi bank biasanya kan begitu. Jadi kalau meninggal lunas. Dapat kredit 150 juta, 2 hari diterima, mati. Untung yang hidup. Enggak? Iya, Ibu Mangga. Iya. Bagaimana pengobatan berbekam dan ruqyah? Kalau kita perhatikan di zaman Rasulullah SAW, berobat itu adalah dengan cara yang makul, yang dapat diterima oleh akal pikiran, logis, dan bisa diterima secara ilmiah. Itu kesimpulan saya. Kenapa saya menyimpulkan begitu? Rasul ketika dia luka waktu perang Uhud, dia tidak Bismillahirrahmanirrahim langsung sembuh kan, begitu enggak? Padahal dia bisa. Saya yakin bisa. Rasul itu apa sih susahnya? Jatuh dari kuda, gigi keempatnya patah, gigi taringnya punglak kan, gigi keempatnya patah. Di dalam hadis riwayat Bukhari itu diterangkan. Kemudian dahinya kena tombak berdarah, karena itu kan menembus, saking kerasnya menembus tutup kepalanya sampai berdarah. Kemudian dia dicuci oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi darahnya terus menerus keluar. Kemudian ngambil tadi ranting yang dibakar, diceos lebut ya, baru berhenti. Padahal menurut saya yakin Rasul itu bisa. Kenapa tidak pakai ruqyah aja, Bismillahirrahmanirrahim, langsung sembuh? Dia punya mukjizat kok. Kenapa beliau begitu? Itu teladan, contoh bagi kita bahwa berobat itu pakai proses yang diakui logis, secara ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan berdasar penelitian. Memang tidak ada jaminan sembuh, sama aja yang di ruqyah maupun yang dibekam juga tidak ada jaminan sembuh. Ke rumah sakit juga tidak ada jaminan sembuh. Cuman bedanya kalau yang ke paranormal, yang diekspos adalah yang sembuhnya saja. Yang gagal nama tidak pernah diekspos. Tapi kalau rumah sakit yang diekspos yang tidak sembuhnya.
Sok antara rumah sakit Islam, rumah sakit Muhammadiyah dengan yang paranormal, lebih banyak mana yang sembuh? Lebih banyak rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Al-Islam dibanding dengan paranormal. Tapi yang di televisi yang diumum-umumkan paranormal manu hasil wungkul, air rumah sakit mah anu teu sembuh na wungkul gitu. Anu berhasil nama tara da terlalu banyak gitu. Jadi tadi sumber hukum kita itu ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Kalau yang berkaitan dengan ayat kauniyah, tafakur, gunakan akal pikiran. Jadi ruqyah seperti apa yang dibolehkan? Ternyata Rasulullah SAW juga tidak mencontohkan demikian. Ruqyah sampai di mana-mana eta jin teh meni seueur pisan, meni laku eta tukaran segala-gala karena jin majarkeun teh ku jin Islam. Da ieu mah cenah ruqyahna nganggo jin Islam, nyeleksi jin Islamna kumaha? Kalau nyeleksi ajudan manusia bisa KTP-nya. Sekarang jin diseleksi. Ieu mah jin Islam cenah Pak Ustad. Cara nyeleksinya berdasar KTP. Iya, tapi pandai baca ayat kursi. Oh, jin kafir juga pinter baca. Katalar Quran malah. Iblis juga kan katalareun. Nah, jadi saya bukan berarti mengatakan bahwa, tapi yang lebih sunnah itu menurut saya yang berdalil ilmiah dan berdalil tafakur. Itu yang rasional, yang dapat dipertanggungjawabkan secara eksperimen, secara uji coba, ya. Karena kita diperintahkan kalau ayat syariah samina wa atona masuk di akal atau tidak. Tapi kalau yang tidak ada sumbernya dari syariah, maka harus masuk di akal karena diperintahkan yatafakkarun. Jadi yadkurun yatafakkarun. Tafakur itu supaya makholak tahada batila. Subhanaka fakina ada benar. Iya, mungkin waktunya sudah hampir habis. Sebagai penutup, mungkin ada kesimpulan dari materi disampaikan oleh Ustadz Saifuddin. Bang Ustadz, kesimpulannya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, Islam sangat mengunggulkan ilmu. Kejayaan umat itu sangat terkait dengan ilmu. Kalau umat kita ingin jaya, maka kita harus mengembangkan ilmu. Ilmu ada yang bersumber dari syariah, yaitu Quran dan Sunnah, ayat kauliyah sumbernya. Ada juga yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah. Kita sebagai muslim harus mengkaji hal itu supaya melaksanakan yadkurun dan yatafakkarun. Nah, dengan yadkurun yatafakkarun itu maka akan muncul dari lubuk hati kita yang mendalam, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Islam dijamin tidak akan cundang, tidak akan tumbang, tetapi tidak ada jaminan Islam di Indonesia itu akan tetap tandang. Maka tandangnya Islam itu harus melalui berjuang. Kalah cundangnya orang kafir itu harus melalui kita kaum muslimin yang mengalahkan mereka. Persaingan sekarang bukan di dalam mukjizat hissi indrawi. Itu sudah bukan zamannya. Itu zaman Nabi Musa. Mukjizat hissi itu bisa menyeberang lautan. Mukjizat hissi bisa menyembuhkan dengan diusap zaman Nabi Isa atau zaman Nabi Ibrahim. Sekarang mukjizat itu mukjizat ilmi, yaitu harus dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua harus menjadi ulama yang yakhsyallah min ibadihil ulama. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Saifuddin yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di kemudian hari dan sekarang. Saya informasikan insya Allah pekan depan, minggu depan kita MPI tetap dilaksanakan di Masjid Al-Mursalah. Sekali lagi, pekan depan atau minggu depan kita akan melaksanakan MPI di Masjid Al-Mursalah insya Allah dengan Pak Am.
minggu depan atau pekan depan kita akan melaksanakan majelis percikan iman di Masjid Al-Mursalah, insya Allah dengan PAM. Dan informasi juga kepada teman-teman para aktivis baik Porsi maupun MYC ataupun pelaksana tenis di majelis percikan iman. Pada MP ini kita langsung akan menuju Ciwaruga karena ada acara silaturahim. Lagi kepada para aktivis MYC maupun Porsi ataupun pelaksana tenis di majelis percikan iman, pada MP ini kita langsung menuju Ciwaruga. Dari awal sampai akhir saya mohon maaf bagi moderator apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.